Tapi syukur alhamdulillah ketika saya paham tentang ilmu fisika kuantum, ya. Ketika saya mendapatkan hinaan-hinaan yang luar biasa dari saudara, dari tetangga, dari teman itu, akhirnya saya ikhlas. Ketika saya ikhlas, disitulah yang namanya pahala pindah. Pernah nggak mendengar ceramahnya kiai atau ustadz, jangan ngerasani, ya kan? Jangan ngerasani tetangganya, jangan gibain, jangan bully, nanti pahalamu pindah. Apa sih pahala itu? Apa pahala? Pahala itu apa sih? Setiap hari ngomong loh. Ayo Pak Ustadz yang pakai kopiah, maknanya apa ini? Fahala yafulu fahlan wa mafalan wa wafahilun wadaka mafulun ufulataful mafalun mifalun. Apa maknanya? Imbalan itu tajaro. Tajaro itu imbalan. Ayo apa? Setiap hari lo ngomongin pahala, ayo sama cucunya, sama anaknya. Ngomong nggak tahu arti nih, ayo. Hadiah yang dilakukan. Hadiah salah, hadiah sama dengan tajaro. Maknanya toh lo, bukan definisinya. Bukan. Rahmat ya Rohman. Yang dikatakan para kiai, para ustadz itu jangan gibain tetangganya atau orang lain, nanti pahalamu dipindah. Itu makanya kenapa artis-artis kaya-kaya. Kenapa? Karena sering dapat pahala transferan dari ibu-ibu seperti ini. Contoh, ketika setiap membuat heboh dan Anda melihat infotainment atau beritanya, Anda ngedumel nggak? Atau Anda ketika melihat artis siapa kayak gitu kan, ngedumel nggak? Tahu ngedumel ya? Ngelok nih. Tanpa Anda sadari, takdir uang Anda yang namanya pahala itu pindah. Selanjutnya, alhamdulillah dari tahun 2016 adanya RK ini,
saya perpaduan dari banyak ilmu yang saya pelajari dari 49 guru saya. Itu saya ambil yang baik-baik, saya rasakan terhadap diri saya sendiri. Ya, karena saya ilmu spiritual itu tujuannya memang untuk kaya, bukan untuk apa-apa, bukan untuk sakti, dan lain-lain. Memang untuk kaya, tapi ternyata juga bisa sakti. Ngilang nggak balik. Ilmu ngilang nggak balik itu ilmunya orang hutang ya. Oke, saya motivator. Saya motivator yang tidak akan pernah memberikan motivasi kepada Anda, ya. Karena percuma tak kasih motivasi. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Saya akan memberikan motivasi jiwa Anda, bukan manusianya. Oke, ini saya salah satu PT saya dari 9 PT ya. Dan ini saya juga terjun sebagai konsultan SDM, manajemen. Monggo silakan kalau yang punya usaha bisnis mau konsultasi manajemen, monggo. Ada yang pengusaha di sini? Nama saya Anissa, saya tinggal di Bali, udah lama sih, udah 9 tahunan. Kalau umur rahasia ya, 17 plus. Saya asli Jakarta, orang Jawa, lahir di Jakarta tapi sudah merantau di Bali udah 9 tahun. Pelatihan RK itu taunya dari YouTube sih, dari YouTube lihat, tertarik, terus ada panggilan memang untuk ikut gitu. Jadi aku daftar itu di bulan Maret, terus langsung ikut 2. Jadi RKBE langsung RK Ruh gitu di April ini. Itu pendaftarannya di Maret. Memang sepertinya memang harus ikut gitu. Untuk upgrade diri atau upgrade nasib tuh emang harus ikut gitu. Jadi langsung daftar gitu Mas. Awalnya penasaran. Awalnya penasaran. Kebutuhannya itu ya meningkatkan finansial dan juga merubah nasib gitu. Pengen segera menemukan jodoh gitu. Jadi ikut RK Ruh juga. Saya merasa yang jelas upgrade ya. Kalau RKBE itu lebih ke fisiknya. Lebih segar, terus kalau ada keluhan-keluhan fisik apa gitu yang sebelumnya pinggang suka sakit, sekarang tiba-tiba hilang gitu. Terus kalau untuk RK Ruh tadi kan ada pembukaan portal, terus kebetulan ya cakra mahkotanya merespon dengan bagus gitu. Jadi itu ya bagus sih. Ini pengalaman yang amazing banget sih buat saya. Bagi saya itu sesuatu yang ajaib ya maksudnya. Jadi kan sebelumnya saya kurang paham gitu loh soal apa namanya jebol-jebol itu maksudnya kayak gimana. Ya nggak tahu gitu. Tapi setelah dijalani ternyata memang mungkin experience setiap orang beda-beda. Tapi kalau di saya, kalau yang meditasi crown chakra itu sininya bolong. Tadinya awalnya kesemutan dari kepala terus seluruh badan, terus sininya rasanya kayak bolong, terus badan kita ini kayak gelas kosong. Jadi bolongnya itu sampai ke sini, sampai ke cakra dasar ya. Nah terus kemudian kalau Mas Yunus bilang energi putih muter, kalau saya langsung kayak gelas disok gitu loh Mas. Jadi langsung cahayanya tuh blek gitu loh, numpluk ke dalam gitu, terus ngisi gitu. Terus dia nyalain cakra dari dasar ini, terus warna-warnanya tuh nyala gitu, sampai jantungnya ini berhenti lama, dia muter doang, muter, terus dia ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, terus dia ngeluber gitu, bentuk warna-warnanya itulah, warna-warnanya cakra itu ngeluber, terus dia muter, auranya kayak sinar muter gitu, warna-warni, lama-lama terus kan ini ketutup lagi, dia ketutup lagi, terus ininya tuh sinarnya jadi ungu aja, udah nggak ada warna-warni lagi, tapi tinggal ungu, kadang putih, kadang ungu, kadang putih gitu, jadi kayak warna galaksi itu tapi warna ungu. Udah abis gitu ya selesai, tinggal menunggu aba-aba selesai. Itu sih pengalaman. Kalau yang silent praktis, di awal ada kesulitan untuk mengatur napas karena itu kan panjang ya. Itu sulit banget. Akhirnya saya coba ya udahlah 10 hitungan aja gitu. Jadi awal-awal itu kayak kebelah badannya, kebelah set gitu. Jadi saya melihat, saya kan tanya, kamu siapa gitu, dia jawab ya saya kamu gitu. Terus
mau kemana gitu. Tapi dia lebih cantik dari saya loh, bukan kayak gini, tapi dia lebih cantik dari saya. Terus habis gitu tiba-tiba saya ngelihat dadanya saya ini bolong, tapi lubangnya hitam. Saya agak takut, jadi saya tunggu lagi, dan dia berganti-ganti warnanya. Ada kadang hitam, kadang ungu, kadang biru gitu. Nah terus karena udah berganti-ganti dan lubangnya makin besar, saya harus masuk. Saya masuk, kemudian saya mau lihat 1 tahun saya ke depan. Ternyata harapannya mudah akan terkabul, pasti terkabul. Saya di 1 tahun ke depan sudah menikah, sudah ada pasangan, sudah ada menikahnya dengan orang yang sudah punya anak gitu. Dan hidupnya tidak di Indonesia gitu, seperti impian saya gitu. Terus saya tanya lagi 5 tahun ke depan, saya mau lihat hidup saya 5 tahun ke depan. Di situ saya melihat saya punya pabrik kosmetik gitu di luar Indonesia, punya line kosmetik juga, kayak bisnis ya oke lah, lumayan medium gitu, medium besar gitu. Itu aja sih. Terus itu aja. Saya melihat 1 sampai dan 5 tahun kemudian, ya pastinya lebih semangat lah. Karena kita bisa merubah nasib kita sendiri. Ya lebih semangat Mas. Yang sebelumnya kan pasti kalau kita mengalami kesulitan hidup kan pasti down ya, pasti down, pasti nggak sedih dan lain sebagainya. Sekarang ya karena kita tahu kita bisa merubah nasib, ya tentunya lebih semangat. Pesan dari saya sih gini, manusia itu kan pasti berkembang dan bertumbuh, baik secara finansial maupun spiritual. Kalau kita sekarang dalam kondisi yang lagi di bawah gitu loh, terus aja bergerak. Salah satunya dengan belajar RK. Ber-RK setiap hari, kita terus bergerak sehingga pastinya akan perubahan besar terjadi di dalam hidup kita. Teman-teman, ikut RK.